Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya akan menunjukkan sebuah video yang membuat saya tidak berhenti tertawa sahabat. Karena video ini sangat lucu sahabat. Memang ada keselio lidah di situ ya. Tetapi menurut saya ya itu merupakan rencana Tuhan sahabat ya. Karena ada ayat firman Tuhan berkata begini. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Pengkhotbah 10 ayat 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ya, oleh karena mereka terlalu sering bikin aksi, bikin pertemuan-pertemuan, selalu membuat sebuah perkataan-perkataan, banyak bicara, narasi-narasi yang lain-lainnya gitu sahabat. Otomatis pasti suatu saat ada pelanggaran di situ sahabat. Jadi kalau terlalu banyak bicara, terlalu banyak aksi, saudaraku, bisa saja keselio lidah ya. Nah, saya nggak tahu kenapa kok bisa begitu. Kali ini kita lihat sebuah video bagaimana aksi bela Palestina. Pak Ustadz ini keselio lidahnya lucu sekali sahabat. Kita tonton. Islam kita digenosida, ditindak, dianiaya di luar peri kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar, membantu Israel. Allahu Akbar. Kita tonton sekali lagi sahabat, lucu sekali. Dianiaya Pakai di Allahu luar Akbar peri pula. kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Allahu Akbar, membantu Israel. Allahu Akbar. Pak Ustadz, kok bisa keselio lidah Pak Ustadz? Jadi membantu Israel. Ya, itulah terlalu sering kutuk. Akhirnya Tuhan buat keselio lidah jadi bantu gitu saudaraku. Nah, ada satu video lagi yang menurut saya lucu juga. Ini keselio lidah juga dari seorang anak kecil. Ini menurut saya sih ya namanya anak kecil ya, dia tahu mana yang jujur. Itu saya rasa. Yuk kita tonton videonya. Video ini sangat terkenal sekali di Snack Video sahabat. Ya, video ini viral banget di Snack Video. Dan setiap saya melihat ini lucu gitu sahabat. Dengar ya, lucu. Penonton langsung katanya gitu ya. Free Israel katanya. Itulah akibat sering memasukkan anak-anak dalam aksi-aksi seperti ini. Ya menurut saya sih gini ya, anak-anak tidak perlu ada ikut sertakan hal begitu sahabat. Kewajiban mereka seharusnya dilakukan sebagaimana wajibnya anak-anak. Kasihan loh anak-anak diikut-ikutkan begitu, demo-demo, ikut-ikut begitu, kasihan sahabat. Iya, kenapa kasihan? Karena itu belum tugas mereka, belum beban mereka sahabat. Ya sama kayak kita ya. Kita ajak anak-anak ya bela bangsa, bela negeri gitu ya. Mereka belum mengerti sahabat. Belum mengerti. Walaupun membela bangsa, membela negara itu adalah kewajiban semua rakyat Indonesia. Tapi kan anak-anak tidak cocok dikasih beban seberat itu. Seharusnya mereka banyak bermain, ya belajar yang ringan-ringan gitu ya. Ini kan dikasih beban yang berat, bela sebuah negara. Itu kan berat sahabat, beban seperti itu. Sehingga dia harus menanggung beban yang seberat itu di masa kanak-kanak. Makanya saya salut ya lihat anak sekolah minggu itu. Salut saya sahabat. Dan saya adalah orang yang sangat menyesal sekali tidak pernah sekolah minggu seumur hidup saya. Seandainya saya terlahir Kristen, aduh, alangkah bahagianya saya. Pasti saya pernah sekolah minggu sahabat. Iya. Karena di sekolah minggu itu saya lihat ya bagaimana anak-anak itu diajarin bermain, diajarin takut akan Tuhan, diajari bernyanyi, berkreasi, menciptakan sesuatu. Itu di sekolah minggu diajarin hal-hal yang cukup luar biasa. Tidak pernah saya lihat di sekolah minggu itu ya diajarin ngejek-ngejek negara lain, diajarin menghina-hina negara lain gitu. Tidak pernah sahabat. Apalagi anak sekolah minggu itu diajarin kutuk-kutuk
negara lain itu tidak pernah. Saya salut lihat sekolah minggu, benar sahabat, tidak pernah. Makanya tidak ada lagu anak sekolah minggu itu lagunya kutuk-kutuk negara lain, itu tidak ada. Apalagi mengutuki suku-suku tertentu, tidak pernah ada itu sahabat. Lagunya ya lagunya tentang sukacita, tentang ciptaan Tuhan, kebaikan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi setiap suku, bagaimana Tuhan sayang kepada semua orang. Kan itu yang diajarin sahabat, bermain. Makanya saya tidak pernah juga melihat anak sekolah minggu itu ya diajarin oleh guru sekolah minggu. Adik-adik, kalau kalian nanti pergi ke rumah yang beda kepercayaan dengan kalian, lihat-lihat piringnya ya nak, lihat-lihat sendoknya adik-adik, lihat-lihat makanannya itu halal apa haram, perhatikan sesuai Alkitab atau tidak. Tidak pernah sahabat. Anak sekolah minggu itu diajarin berteman dengan semua orang. Makanya jangan heran anak-anak Kristen sahabat, ketika bertemu dengan orang yang ya menurut saya rasis gitu ya, jangan berteman dengan dia, tidak seakidah, tidak seagama dengan kita gitu saudara. Itu pasti anak sekolah minggu heran, dan pasti mereka pulang ceritakan ke orang tuanya dengan rasa sedih. Karena hal seperti itu tidak mereka dapatkan di sekolah minggu. Tidak pernah sahabat. Di sekolah minggu itu diajarin berteman dengan siapapun. Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi semua makhluk hidup. Makanya kalau kita lihat di sekolah minggu itu mulai dari mengasihi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi mengasihi makhluk yang sempurna seperti manusia, itu sangat diajarkan. Makanya tidak heran di sekolah minggu itu lagu-lagunya King Kong badannya besar, kan gitu sahabat ya. Nah, lagu-lagu yang seperti itu. Atau lagu-lagu tentang Laskar Kristus itu pun tentang kasih, bukan tentang bagaimana Laskar Kristus berperang menghabisi nyawa orang, bukan. Bagaimana kita sebarkan kasih, itu yang diajarin di sekolah minggu sahabat. Berbuat baik, menciptakan gitu ya. Mencipta lagu. Saya sering lihat di sekolah minggu itu ya diajarin ada sebuah tugas berkreasi, ciptakan lagu, membuat kreasi pohon Natal, telur Paskah gitu ya. Mereka diajarin berkreasi, diajarin bagaimana menghafal isi Alkitab, hal-hal seperti itu sahabat. Tapi tidak perlu juga dipamer-pamerkan kalau hafal Alkitab kan gitu ya. Nah, di sekolah minggu diajarin, setiap minggu dikasih tugas kok, hafal ayat ini, hafal ini, dan mereka semua bisa. Kadang dinyanyikan oleh mereka gitu saudaraku. Luar biasa, saya salut lihat sekolah minggu itu ya. Anak-anak Kristen itu saya salut. Makanya kalau kita lihat sekolah-sekolah Kristen pun tidak pernah ada acara-acara bela-bela, demo-demo, turun-turun ke jalan gitu ya, demo-demo gitu, tidak pernah sahabat. Ya kecuali mungkin universitas ya, karena mereka sudah cukup dewasa, sudah bisa dikasih beban untuk membela negara, untuk membela bangsa, ya boleh saja karena mereka sudah berumur. Tapi kalau SD, SMP gitu kan tidak pantas sahabat dikasih beban seberat itu. Apalagi dikasih beban kebencian kepada suku, kepada negara, kepada makhluk lain gitu saudaraku. Tidak pantas. Makanya kepada anak-anak sekolah minggu itu ya kita jawabannya yang ringan-ringan saja. Pertanyaan mereka pun ringan-ringan. Gitu sahabat yang terkasih ya. Jadi saya melihat video tadi anak-anak tadi sedih saya sahabat. Iya, anak-anak sekecil itu diajak untuk melakukan bela-bela sebuah negara. Apa pantas saudaraku anak seumur situ dikasih beban? Kasihan masa depannya. Ini menurut pendapat saya. Yang seharusnya bagaimana mereka diajarin untuk mengasihi semua suku, semua bangsa. Tidak cocok dicekokin anak-anak itu dengan kebencian, membenci Israel, membenci musuh. Tidak cocok lah, ini menurut pendapat saya sahabat ya. Jadi anak-anak itu supaya dia cerdas, pas wajib dikasih pengertian tentang kasih. Karena kasih itu membuat cerdas, membuat pintar. Iya, kasih itu bisa membuat orang jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar. Kepintarannya akan meningkat dengan luar biasa kalau anak itu penuh kasih. Makanya saudara jangan heran kalau ada anak-anak dikasih pengertian mengasihi hewan-hewan, sayang hewan gitu. Pasti anak-anak itu saudaraku adalah seorang penyayang. Begitulah sahabat reaksi saya atas dua video tadi, cukup lucu ya, dan luar biasa juga kita lihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.